Orang Indonesia yang bertahun-tahun tinggal di Madinah ini cerita kalau orang Al-Mahdi yang diceritakan ciri-cirinya oleh beliau itu sudah ditemui. Nah, ini ceritanya. Siapa Imam Mahdi, Bapak Ibu? Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa Imam Mahdi ini adalah pemimpin ketika Islam bangkit di akhir zaman. Allah Azza wa Jalla telah berjanji kepada kita kalau Islam ini akan Allah tegakkan sebelum hari kiamat. Quran Surat An-Nur ayat ke-55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah berjanji kepada orang beriman di antara kamu, wa amilus solihati, dan membuktikan iman mereka dengan amal soleh, la yastakhlifannahum fil ard. Sungguh mereka akan berkuasa di muka bumi kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang sebelum mereka berkuasa. Artinya di bawah kepemimpinan Imam Mahdi Islam ini akan tegak. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka saking wajibnya Imam Mahdi datang ke tengah-tengah kita. Rasulullah sabdakan, "Laulam yakun minad dunya ila yaumun." Andai kata tidak tersisa dari dunia ini kecuali hanya satu hari, Bapak Ibu. Andai kata ini hari terakhir besok kiamat, la tawwalallahu dzalikal yaum. Sungguh Allah akan memanjangkan hari itu hatta yubasa fihi rajulun min ahli baiti, sehingga Allah mengutus seorang laki-laki dari keturunanku. Siapa dia? Yuwatiu ismuhu ismi, serupa namanya dengan namaku. Siapa nama Rasulullah? Nah, kemungkinan namanya Muhammad. Wa ismu abihi ismu abi, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Siapa nama ayah Rasulullah? Berarti kemungkinan besar namanya siapa? Muhammad bin Abdullah. Yamlaul ardo kiston wa adlan. Beliau akan memenuhi bumi ini dengan kesejahteraan, pemerataan dan keadilan. Kama muliyat zulman majauran, sebagaimana sebelumnya penuh dengan kezaliman dan kesemena-menaan. Bapak Ibu rahmatullahi subhanahu wa ta'ala, kalau beliau hadir maka Islam ini akan bangkit. Ustaz, kapan beliau akan datang? Saya tidak tahu, Bapak Ibu. Cuma katanya ciri-cirinya sudah ada. Dari mana Ustaz informasinya? Dari orang Madinah, Bapak Ibu. Boleh saya ceritakan? Ibu masih bersama saya, Bu? Masih panjang. Oh, masih panjang, Mbak? Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, azan jam berapa? 3.20. Baik Bapak Ibu, sebentar lagi berarti saya. Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini ada satu peristiwa yang membuat saya merinding juga, Bapak Ibu. Ciri-ciri Imam Mahdi akan terjadi, akan datang apabila manusia terhalang melaksanakan haji dan umrah. Sudah terjadi, corona membuat kita terhalang. Baik, Ustaz Zulkifli Muhammad Ali Uzma, beliau guru saya. Kami suka bertemu di Payakumbuh dan kadang di Bandung, juga di Pekanbaru kami pernah ketemu di Masjid Al-Falah. Bapak Ibu rahmati Allah, beliau didatangi oleh seseorang yang pernah bertahun-tahun tinggal di Madinah. Dia orang Indonesia. Orang Indonesia yang bertahun-tahun tinggal di Madinah ini cerita kalau orang Al-Mahdi yang diceritakan ciri-cirinya oleh beliau itu sudah ditemui. Nah, ini ceritanya. Hanya saja kemarin ini masuk sebuah tulisan kepada saya yang menyampaikan bahwa dia tinggal di Madinah. Dia bersahabat, orang itu orang Indonesia. Dia bersahabat dengan seorang lelaki dari keturunan Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawwarah. Lelaki ini memiliki seluruh ciri-ciri tentang Al-Mahdi ada pada dirinya, ada pada fisiknya. Dan di usia yang sudah hampir matang, sudah dikatakan hampir matang, karena usia 40 adalah usia matang, dia mendekati usianya. Laki-laki ini kami katakan kepadanya, karena ini saya kepada saya, pada dirimu ada ciri-ciri keturunan, memang silsilahnya pasti kepada Rasulullah dan dari Hasan bin Ali, tapi dia menantik dan dia menolak, tidak, bukan saya.
Jadi Imam Mahdi yang asli itu dia tidak ngaku. Jadi kalau zaman sekarang ada yang ngaku Imam Mahdi, pasti KW itu, bukan ori. Pasti KW bukan ori, jangan diikuti. Karena yang aslinya kata Rasulullah SAW, ulama tadi 7 orang ulama dunia itu mencari beliau di Mekah. Anta al-Mahdi, ibsit yadaka yubayyuka ala sam'i wa ta'ah. Anda Imam Mahdi, ulurkan tangan Anda, kami baiat kepada Anda. Dia menarik tangannya, tidak, lastu Mahdiyan, ana ihda minal ansar. Saya bukan Imam Mahdi, saya hanya satu orang dari orang Madinah saja. Lari dia ke Madinah, dikejar sama Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, 7 ulama dan pasukannya ini mengejar beliau ke Madinah. Ketemu di Madinah, lari lagi ke Mekah. Saking tidak maunya diutus menjadi Imam Mahdi. Saking tidak maunya diutus menjadi Imam Mahdi. Ya. Dari Mekah, dari Madinah lari ke Mekah. Dikejar lagi ke Mekah, ketemu lagi di Mekah, lari lagi ke Madinah. Yatahawal minal Makkah ila Madinah salasa marat, pulang pergi Mekah Madinah 3 kali, menghindar dari orang-orang, tidak mau dibaiat sebagai Imam Mahdi. Itu Imam Mahdi yang asli. Jadi kalau ada orang mengaku Imam Mahdi dan minta dibaiat, berarti ori apa KW? KW. Jangan diikuti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua. Dan bukan saya, si Fulan bin Fulan lebih berhak daripada saya, Fulan bin Fulan lebih berhak dan lebih cocok daripada saya, Syekh Anu lebih bagus daripada saya. Saya hanya punya satu keinginan, katanya. Saya ingin berjihad di negeri Syam. Saya ingin membela saudara saya di negeri Syam, dan saya ingin pergi ke sana. Saya ingin syahid di jalan Allah. Ini permintaan laki-laki keturunan Rasulullah yang di Madinah itu. Dia pun menunjuk saya, katanya, untuk ikut bersamanya ke negeri Syam. Tapi saya katakan saya akan kembali ke Indonesia. Mungkin ladang jihad saya adalah tanah air saya. Kata laki-laki Indonesia ini. Mereka pun berpisah. Yang keturunan Rasulullah itu pergi ke Syam, ikut bergabung dengan para pejuang di negeri Syam. Sementara beliau ini pulang ke Indonesia dan beliau mendengarkan ceramah-ceramah saya sudah cukup lama. Akhirnya beliau katakan, sosok yang Ustaz sebutkan itu insya Allah. Nah itu Bapak Ibu rahmatullahi subhanahu wa ta'ala. Nah baik, siapakah Imam Mahdi ini Bapak Ibu? Apakah beliau orang Kampar? Bukan. Apakah beliau orang Pakistan? Bukan. Beliau orang Madinah, bukan dari Pakistan. Sekarang dulu pernah viral Muhammad Qasim, ya, diklaim sebagai Imam Mahdi. Saya nasihatkan pada teman-teman, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Belum tentu benar. Namanya saja bukan Muhammad bin Abdullah, tapi Muhammad Qasim bin Abdul Karim, kan jauh. Kedua, Rasulullah sebutkan beliau dari Madinah. Lah ini dari Pakistan. Kok bisa mereka menerima seperti itu? Sekarang mereka ada yang mulai bubar Bapak Ibu, tidak lagi setia kepada Muhammad Qasim. Baik, berikutnya Bapak Ibu rahmatullahi subhanahu wa taala. Nah, siapakah Imam Mahdi ini? Saya sebutkan ciri-cirinya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, menguraikan banyak dalam hadis-hadisnya tentang ciri-ciri beliau. Banyak hadis yang menerangkan tentang kemunculannya di akhir zaman nanti. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, salah seorang ulama pakar hadis di Madinah, pernah meneliti hadis-hadis tentang Imam Mahdi. Kemudian beliau menemukan kesimpulan bahwa ada 26 sahabat yang meriwayatkan hadis tentang Imam Mahdi. Lihat Al-Qiyamah As-Sughra karya Dr. Sulaiman Al-Ashqar halaman 216. Ada 36 kitab hadis yang menukilkan hadis tentang Imam Mahdi. Di antaranya Sunan An-Nasai, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Demikian pula tertulis dalam Musnad Imam Ahmad, Sahih Ibnu Hibban, dalam Mustadrak Imam Hakim juga ada. Al-Qiyamatus Sughra halaman 216. Sampai-sampai sebagian ulama menyimpulkan bahwa hadis-hadis tentang Imam Mahdi telah sampai derajat mutawatir ma'nawi. Artinya wajib umat Islam mengimaninya. Menolak mengimani Imam Mahdi sama dengan beriman pada sebagian ayat dan kufur pada sebagian ayat yang lain. Allahu Akbar.